Kementerian Haji dan Umroh pun telah mengeluarkan himbauan bagi para jemaah yang hingga saat ini masih berada di Arab Saudi. Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan? Kita tanyakan kepada juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ican Masrah, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Ican. Selamat petang, Bang Yasir dan juga pemirsa. Ini mau kita tanya dulu update data jemaah yang hingga saat ini masih tertahan di Arab Saudi seperti apa? Baik, Bang Yasir, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh rekan kami dari kantor urusan haji di Jeddah, Madinah, dan juga berdasarkan sistem komputerisasi atau Siskopatuh, kemarin juga disampaikan sebanyak 58.000 lebih jamaah kita masih tertahan berada di Arab Saudi, Bang Yasir. 58.000 ini apakah semuanya masih tertahan atau sudah ada beberapa yang sudah dalam proses pulang ke Indonesia? Informasi terakhir memang karena ada penundaan penerbangan ya, juga diinformasikan bahwa jamaah kita masih berada di Tanah Suci di Arab Saudi, Bang Yasir, dan berkaitan dengan jamaah kita. Baik, berarti hingga saat ini penerbangan di Jeddah maupun di Arab Saudi sendiri masih belum berfungsi kembali ya, sehingga jemaah kita masih tertahan di sana ya. Betul, betul. Informasi yang update dari rekan-rekan kami di Arab Saudi seperti demikian, Mas Yasir. Kemudian skema penjadwalan ulang yang nantinya diimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh seperti apa? Baik, berkaitan dengan skema memang kita akan lakukan koordinasi tentunya bersama dengan apakah itu PPU selaku penanggung jawab pemberangkatan dan pemulangan jamaah dan juga otoritas penerbangan, karena memang ini juga berkaitan dengan penutupan ruang udara di berbagai negara transit yang juga dihadirkan dalam opsi pemberangkatan jamaah kita, dan tentu akan melihat beberapa opsi nantinya seperti hal yang disampaikan oleh rekan-rekan kami berkaitan dengan potensi ataupun proyeksi apakah nanti melalui mekanisme pengalihan rute penerbangan maupun reschedule penerbangan hingga ruang udara kembali dibuka. Dan perlu kami sampaikan juga, Mbak Yasir dan pemirsa, untuk bagaimana pengawasan dari kita juga kepada para jamaah. Kantor urusan haji di Jeddah juga telah membentuk 3 tim yang bekerja dalam 3 shift yang dihadirkan di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal Haji di Jeddah, tentu untuk berkoordinasi dan juga memantau jamaah kita yang berada di Tanah Suci. Salah satu kekhawatiran dari jemaah yang ada di sana, kebetulan ada juga beberapa rekan yang masih tertahan di sana, mereka khawatir tidak bisa disediakan penginapan, kemudian tidak bisa dikhawatirkan mereka malah bahasanya terlantar begitu di bandara. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh memastikan bahwa para jemaah haji yang tertahan ini betul-betul menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara umroh? Betul, maka kami juga sudah mulai menghadirkan mitigasi berkoordinasi bersama seluruh perusahaan penyelenggara ibadah umroh untuk mendata para jamaahnya masing-masing dan juga memastikan agar jamaah dapat diberikan penanganan yang juga layak, termasuk berkaitan dengan akomodasinya, bahkan hotel-hotel jamaah. Nah, itu kita juga terus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang di Tanah Suci dari kantor urusan haji untuk berkoordinasi bersama dengan PPU dan juga otoritas di sana berkaitan dengan layanan bagi jamaah kita. Dan tentu kita juga mendorong agar PPU juga berkomunikasi aktif bersama otoritas kita di Arab Saudi untuk menghadirkan pelayanan ataupun pemantauan berkaitan dengan jamaah kita yang masih berada di Tanah Suci, karena memang kita melihat dinamika yang terjadi saat ini dan juga bagaimana kita mendorong agar PPU juga dapat memastikan memberikan pelayanan yang optimal bagi jamaah kita di Tanah Suci. Ini yang dipastikan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya, dan hasil koordinasinya sudah terrealisasi atau bagaimana hasilnya? Karena dikhawatirkan itu tadi adanya penelantaran, tapi tentu saja kita tidak berharap ini terjadi, Mas Ican.
Betul, makanya itu tadi kami ingin memastikan kepada para PPIU penyelenggara ibadah umroh yang berada di Tanah Suci, dan kami juga tadi sudah mulai mendata tidak hanya yang tadi berkaitan dengan jamaah kita yang di Tanah Suci yang bakal berangkat, juga kita sudah mulai lakukan pendataan, dan tentu di Tanah Suci itu yang ingin kita pastikan dan himbau kepada para penyelenggara ibadah umroh untuk menghadirkan akomodasi yang memadai dan juga akomodasi yang layak bagi jamaah kita, termasuk yang menunggu penerbangan di di bandara, karena memang tadi dari KUS sendiri juga disampaikan bahwa sudah ada tim-tim yang dibagi dari kantor urusan haji untuk ikut membersamai jamaah kita di sana. Memastikan pelayanan terhadap jemaah yang masih tertahan di sana tetap terlaksana begitu dari penyelenggara ibadah umroh ini. Kemudian tadi juga sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji yang menyatakan bahwa menghimbau agar jemaah haji Indonesia ataupun jemaah yang warga negara Indonesia untuk urungkan niatnya dulu untuk berangkat umroh, menunggu situasi dan kondisi kembali kondusif. Nanti skenario ataupun hal yang dilakukan dari Kementerian Haji dan Umroh seperti apa? Baik, pertama tadi dimulai dari tadi yang mitigasi tadi Bang Yasir berkaitan dengan PPU yang juga akan memberangkatkan jamaah. Artinya juga ada penundaan penerbangan misalnya. Itu biar nanti teman-teman PPU juga berkoordinasi dengan maskapai agar ini bisa memberikan bicara soal pelayanan juga bagi jamaah yang akan berangkat bisa tetap terlaksana jika nanti sudah penerbangan sudah dibuka. Prinsipnya tentu penundaan ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri bicara tentang penekanan kehati-hatian kita yang juga berangkat dari ikhtiar untuk keselamatan jamaah kita, baik itu yang akan berangkat untuk tadi himbauan penundaan untuk berangkat ke Tanah Suci. Tentu lagi-lagi kita bicara soal mitigasi dan koordinasi antar semua pihak, khususnya dalam konteks penyelenggara ibadah umroh bersama PPU ataupun travel-travel yang akan memberangkatkan para jamaah. Bang Yasir. Baik, ini terakhir berarti koordinasi terus dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh memastikan agar jemaah haji yang tadi jumlahnya 50.000 lebih yang ada di Arab Saudi saat ini tetap terlayani dengan baik oleh penyelenggara umroh ya, Mas Iksan ya? Betul. Betul, termasuk tadi kita terus menyiapkan skenario ya berjenjang, tentu termasuk mulai dari Arab Saudi melalui kantor urusan haji maupun di tanah air, koordinasi bersama PPU dan di tanah air maupun di Arab Saudi yang baik jemaah kita yang masih tertahan di sana maupun yang akan memberangkatkan sampai situasi membaik, maka imbauan termasuk imbauan penundaan keberangkatan umroh akan terus tetap diberlakukan sampai situasi kondusif untuk tentu bicara soal keselamatan jamaah kita dan juga ikhtiar-ikhtiar pengamanan, pendampingan dan juga koordinasi lintas kementerian yang akan kita hadirkan. Kita berharap semua jemaah haji Indonesia yang ada di Mekah, Arab Saudi dan juga Arab Saudi bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Mas Iksan Marsha telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat.